Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Salehudin dari kelas 10 TE2 dan rekan saya bernama Nabiluddin Mustafa dari kelas 10 TE2. Muhammad Baijar Jahri dari kelas 10 T2. Kami di sini mendapatkan tugas yaitu dari Mapel Sejarah, yaitu membuat video vlog di salah satu museum yang ada di Purwakarta. Dan di balik kamera ada dua rekan saya, yaitu Farel dan Arini yang menjadi kameramen dan editor. Mari kita masuk ke Balai Indung Rahayu Purwakarta. Dari awal masuk gedung, kita di sini diperlihatkan dengan adanya yaitu tentang istilah adat waktu melahirkan bayi. Salah satunya yaitu ada istilah kanjut kunang. Istilah yang digunakan untuk kantung kain yang dibawa seorang bidan apabila akan melakukan pertolongan terhadap orang yang akan bersalin. Kanjut kunang berisi keperluan bersalin seperti rempah-rempah, diantaranya kunyit, bengle, jeringau, dan benda lain seperti benang putih, pisau, dan lain-lainnya. Dan masuk lagi ke sini ada tentang 7 bulan kehamilan seorang ibu, yaitu ada seperti macam-macam tradisi yang dilaksanakan di adat Sunda. Mari kita masuk ke dalamnya lebih lanjut. Dan di sini dilihat ada masa setelah lahiran, yaitu pertumbuhan seorang bayi yang baru lahir dimulai dari 5 bulan sampai 12 bulan, yaitu ada medal nangkarak. Ada hau hakeng. Pada umur 2 bulan, ia mulai bersuara dengan istilah hau hakeng karena terdengar seperti itu. Dan pada biasanya sambil ditimbang, yaitu bayi diangkat seolah dipangku sambil diiringi nyanyian. Apabila bayinya laki-laki, sambil menyanyikan ting tung bedog. Dan di sini juga ada hom pimpah, yaitu hom itu menunjukkan Tuhan. Hom pimpah alaihum maksudnya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Gambreng itu adalah peringatan yang menjelaskan bahwa diri kita berasal dari Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat banyak lagi seperti adat Sunda dan macam-macam permainan yang ada di sini saya akan menjelaskan tentang perkakas ladang tradisional. Yang pertama ada koret, yang kedua ada beliung, yang ketiga ada patik, dan keempat ada asek. Koret ini terbuat dari besi, bentuknya kecil, gunanya untuk membersihkan rumput. Untuk beliung terbuat dari besi, berbentuk patik tetapi bisa diputar, gunanya untuk membelah atau mengupas kulit kayu. Yang ketiga ada patik, terbuat dari besi seperti kapak besar, gagangnya panjang, gunanya untuk memotong atau membelah kayu. Yang terakhir, yang keempat ada asek, terbuat dari kayu bulat, panjang, ujungnya runcing, gunanya untuk membuat lubang pada tanah yang akan ditanami atau ngasek. Di sini saya akan menjelaskan alat musik tradisional yang bernama angklung. Alat musik dari bambu amat terkenal di Pasundan. Jenis musik bambu ini amat banyak, antara lain angklung. Angklung pun di Pasundan terdapat berbagai jenis seperti angklung buhun, angklung bangko, angklung buncis, gubrak, dan lain-lain. Di sini tidak dibicarakan musikalitas angklung, tetapi angklung sebagai alat musik yang ternyata struktur dalam tari tangtu yang diambil sebagai bahan kajian adalah angklung buhun yang sampai sekarang masih digunakan dalam upacara adat di kampung-kampung adat. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan, dan di sini ada beberapa macam kuliner atau ciri khas makanan yang ada di Purwakarta. Salah satunya yaitu ada sate marangi. Sate marangi adalah sate khas Purwakarta. Mungkin karena penciptanya adalah seorang perempuan, sate ini dinamakan marangi. Sate marangi biasanya terbuat dari daging kambing atau daging sapi. Selain dari Purwakarta, sate marangi banyak dijajakan juga di daerah sekitarnya hingga daerah Cianjur. Karena proses pembuatan ilmiah,
Maka sate Marangi disajikan tanpa saus pendamping. Adapun bumbu rendamnya sendiri terbuat dari panduan kecap manis dan beberapa jenis rempah seperti jahe, ketumbar, lengkuas, kunyit, plus sedikit cuka untuk memberikan sedikit rasa asam. Sekian penjelasan yang ada di dalam Museum Balai Indung Rahayu Purwakarta. Sekian, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.